Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil niat i'tikaf, kita mengawali pengajian pada petang hari ini, hari Selasa, bertepatan dengan 30 September. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini menjadi kajian yang barokah, sambung ilmu kepada penyusun kitab Al-Imam An-Nawawi, guru-guru kita, Romo Yai Basori Alwi, orang-orang yang pernah memakmurkan Masjid Ainul Yakin, Sabiqon walahikon. Mudah-mudahan pahala kajian kita hadiahkan untuk orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu dan anak-anak, saya banyak melihat anak-anak remaja, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang nasya'a fi ibadatillah. Ini anak sini semua, Pak. Campuran. Jadi anak-anak, para remaja, ada di antara 7 orang yang kelak pada hari kiamat itu Allah itu akan membuka semua kepala ini untuk terkena panasnya matahari, kecuali 7 orang. Yang satu di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, para pemuda yang mereka itu tumbuh kembang itu tidak jauh-jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kalau kami telah melewati masa muda, sekarang anak-anak ada di masa muda. Sekarang kami juga kepingin apa itu orang-orang yang ketika dia berdoa, maka di antara bentuk dia itu mengharap anugerah Allah adalah tetesan air mata. Jadi ada 7 golongan yang Allah itu kelak akan menaungi orang-orang ini. Satu di antaranya adalah para pemuda. Terus bapak-bapak, masa muda kita sudah selesai. Mudah-mudahan masa muda kita sudah tertulis sebagai orang-orang yang nasya'a fi ibadati rabbih, orang-orang yang tumbuh untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah sholat, ya beribadah anak-anak mencari ilmu, ya anak-anak tidak jauh-jauh dari ilmu. Ini termasuk bentuk nasya'a fi ibadati rabbih. Para rawuh yang kami hormati, pada malam hari ini saya punya kajian ringan. Tapi setidaknya ringan ini kalau kita amalkan, itu akan memberikan dampak baik kepada kita semuanya. Napa niku maos bismillah. Jadi kali ini wonten kitab namanya Al-Azkar. Judulnya ngeten, Kitabu Azkaril Akli Wasyurubi. Kitab yang membahas bagaimana kita berucap ketika jenengan kali kula niku maem atau minum. Jadi contoh para rawuh nggih. Jadi makan itu tidak hanya makan. Misalnya jenengan munjuk ngeten iki, ini ada tata caranya. Karena ketika seseorang itu lupa membaca basmalah, maka Nabi masih punya kesempatan untuk memberikan doa ketika ingatnya itu di tengah-tengah. Bahkan ketika jenengan sampun lali gak baca bismillah, di tengah-tengah juga lupa gak baca bismillah, wis kadung entek, wis kadung cuci tangan, baru ingat, loh aku durung maca bismillah. Bagaimana supaya makan ini ngaruh kepada kita? Maka kita diberikan jawaban lewat kitab Al-Azkar. Pertama, babu ma yaqulu idza qurriba ilaihi ta'amu. Yang pertama, jenengan kali kula niki maca bismillah itu satu di antaranya itu ketika kita akan tidur. Ini kita biasakan membaca bismillah. Kalau orang tua dulu mengajari kita untuk membaca bismillah 21 kali. Singen kula diajari ngoten. Waktu saya belum bisa baca kitab. Gitu. Tetap ayo ojo lali bismillah ping selikur. Ketika akan tidur. Sehingga kita tidur, selain kita kenal dengan bismillahirrahmanirrahim,
wa bismika amut. Itu tetap tidak kita tinggalkan. Tapi bismillah 21 itu tetap menjadi kebiasaan. Coba Bro di dalam kitab satu kitab tentang akhlak tidur, siapa yang membaca bismillah 21 kali ketika dia akan tidur, kita ini diberikan jaminan aminah, akan diberikan aman min ghurqin, dari tenggelam. Dua, min harkin, dari kebakaran. Min sarkin, dari pencurian. Ayo coba jenengan. Ketika kita ini sering mendengarkan kebakaran itu karena hubungan arus pendek. Kan kita kebiasaan ya, HP itu mesti nyolok. Kita tinggal tidur. Kan kita nggak tahu HP ini apakah panas apa enggak. Ketika kita baca bismillah, kita berharap semua jalur listrik kita, kabel di rumah kita ini biar dijaga oleh Allah. Apa itu ya? Ketika jenengan mau film, maka jenengan sudah membaca bismillah. Tapi jangan lupa, pintu-pintu ya gitu ditutup. Kok pintunya kan ditutup? Ya sepeda ya harus dikunci, ya pintu ya itu namanya ikhtiar. Setelah kita sudah ikhtiar, maka kita pasrah, di antara pasrah membaca bismillah 21 kali. Nomor kali, jenengan kali kula badhe naik kendaraan. Lek saged empun ngantos supi, jangan sampai lupa untuk tidak membaca bismillah. Kita kenal dengan bismillahirrahmanirrahim Allah. Makanya nanti bismillah itu boleh dua orang. Boleh bismillah tok, boleh bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada bismillah itu boleh dua, boleh pakai redaksi paling pendek bismillah, atau yang kedua pakai lengkap bismillahirrahmanirrahim. Ingkang nomor 3, bismillah itu biasanya selain kita pakai untuk yang sifatnya itu badesari, mau ngaji, ya, kemudian kita mau naik kendaraan, maka bismillah diantaranya itu lek jenengan kali kula niku badhe menyembelih. Jadi, badhe menyembelih itu biasanya kita yang orang muslim itu disunnahkan untuk membaca bismillah. Bahkan ada ulama itu yang mengatakan wajib. Tapi seandainya kita ngambil pendapat yang paling ringan, andai kata jenengan beledoro misalnya, saya boleh sih di beledoro, saya ngicili lali gak mojo bismillah. Apakah ketika sering ini dia akan menjadi bangkai? Tidak, karena kita orang Islam. Maka ketika kita orang Islam, menyembelih itu memang ada dua opsi. Kalau bisa ya tetap membaca bismillah. Nomor kali, andai kata lupa tidak bismillah, maka sesembelihan ini tetap dianggap sah. Sak mangke, kajian saya kali ini adalah mengenai panjenengan kali kuda badhe makan. Ketika jenengan pas posisinya jadi tamu, biasanya kita akan disuguhi. Lek Kanjeng Nabi niku sing ngeten. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau meriwayatkan hadisnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul fi ta'am idza qurriba ilai. Kanjeng Nabi itu ketika disuguhi dan makanan itu sudah dihidangkan, Nabi itu ngomong ngeten, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Nah, sekarang ada ilmu baru ya. Berarti kalau kita kepingin mencontoh Nabi, walaupun ini perbuatan sunnah, lah jenengan disuguhi, maka kita mengucapkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Tidak bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Pertama, ini jenengan pas kita jadi tamu disuguhi. Kemudian berikutnya, kalau kita jadi tuan rumah, maka lek saged jenengan ngetukaken nyuguhi niku lek saged kali ngomong monggo. Monggo didahar. Kita disunahkan ngomong ngoten aja nih. Jangan meneng-menengan. Moro-moro gidik gak ngomong. Kadang-kadang kita mau ngambil rada sungkan. Waduh iki disugukno apa gak? Waduh ngelak. Nah, ternyata ada hadisnya warahmatullahi wabarakatuh. Annahu yustahabbu li sahibit ta'am an yakula li dhaifihi 'inda taqdimit ta'am kulu.
Kalau kita jadi tuan rumah, menyuguhkan sesuatu, kalau bisa diembel-embeli. Monggo. Au nahwi dzalik minal ibaratil muslihah bil idni fi syuru' fil akliyah. Dengan redaksi apa saja yang di situ itu kita ngasih informasi Pak, Bu, monggo. Maka dengan redaksi apa saja silahkan. Yang jelas ketika kita jadi tuan rumah, monggo boten namung abang-abang lambi, tapi kita itu menyuguhkan makanan itu kita iri dengan kata-kata sumaya agar monggo dinikmati. Sehingga nanti ketika tamu itu mau mundut, dia nggak sungkan. Lek moro dari awal menang tok. Lagi katanya Jogo koyok turun di Benara, no. Nah, ternyata para rawuh ada anjuran dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi tamu sampun, berarti kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar bismillah. Kemudian kita jadi tuan rumah, maka ada anjuran untuk nyumakaken. Babut tasmiyah indal akli wasyurbi. Bab tentang membaca bismillah ketika jenengan kali kula maem atau minum. Dan terus membaca bismillah itu tidak hanya makan saja, minum juga bismillah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillah wa kul biyamini. Nabi niku pernah meriwayatkan tentang anjuran untuk membaca bismillah itu dengan dawuh beliau, samillah, ucapkanlah atau bacalah bismillah wa kul biyamini, dan makanlah dengan tangan kanan. Nah, para rawuh, kita sudah tahu fungsi dari tangan kita ini, punya fungsi ya. Tapi lek maem niku memang sunnahnya itu pakai tangan kanan. Nggih. Jenengan kali kula pas maem rawon. Rawone ana garbune. Masih wonten garbune, kita upayakan para rawuh. Lek maem sing niki nyendok segoe ikan jojo empali. Lek saged yo tetap pindah tangan kanan. Karena Nabi dawuh wakul biyamin. Apakah ngaruh para rawuh? Iya ngaruh ini. Ini ngaruh karena dia niku maam tangan kiwa, itu punya pengaruh. Karena ada orang singen teng zaman Kanjeng Nabi niku lek maam niku ngiwo. Padahal dia tangan bisa, tapi maam niku tangan kiwa. Dikandani kali Kanjeng Nabi, "Dik, lek maam tangan boten saged Nabi." Cobaan dicoba, boten saged Nabi. Padahal sebenarnya dia melakukan selain makan itu bisa dengan tangan kanan. Tapi ketika dia diminta saat itu untuk berpindah tangan kanan, dia mengatakan tidak bisa. Apa kata Nabi? Engkau akan selamanya tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Nabi itu sampai ngendikan seperti itu karena si orang ini perbuatan yang lain dia mampu dengan tangan kanan, ketika maam kali tangan kiwa cuma diminta untuk pindah tangan kanan, dia mengatakan boten saged Nabi, boten saged Nabi, boten saged. Nabi mengatakan engkau tidak akan pernah selamanya bisa makan dengan tangan kanan. Dan termasuk di antara perbuatan setan itu adalah lek maam kali tangan kiwa. Kita tidak. Berarti hadis ini mengatakan sambillah wakul biyaminik, makanlah dengan mengawali membaca bismillah dan lakukan makan itu dengan tangan kanan. Kinten-kinten mak menapa Pak Ubed sing tangan kiwa Pak Ubed? Konco-konco niku lho. Lombok tahune tangan. Lagi niku. Makanya saya kula mboten saged maringi mawasiti ya. Cuma yang jelas Nabi niku ngendikan wakul. Yang namanya wakul ya makan. Nggih. Kula nggih ngoten para rawuh. Sak mantune maos kitab Al-Adhkar ini kitab Al-Adhkar ya. Itu nggih kula jarang memakai tangan kiwa damelan niku. Mas yo bukai kacang nggih mami ngeten. Karena ternyata walaupun tidak sampai berdosa para rawuh, maem kali tangan kanan itu punya nilai pahala. Jenengan ngeten iki, misalnya ngunjuk tangan-tangan. Ini kita selain memenuhi kebutuhan
Ini juga punya pahala ini. Kenapa? Kita mencontoh Nabi. Karena sunnah itu kan gini ya, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan memang nggak dosa. Berarti lah jenengan kali kalau maem, nopo nguju, apa minum, kemudian memakai tangan kanan, maka di situ ada unsur pahala. Habib Habib Muhammad bin Anis ini kapan hari itu mengungkap bagaimana kehidupan kita ini jangan jauh-jauh dengan sunnah. Pun berarti jenengan kali kalau diaturi lek badhe maem niku dengan bismillah, lek maem dengan tangan kanan. Sekarang lali ngomong bismillah. Ada hadisnya. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalih. Jika kalian makan, maka sebutlah nama Allah di awal. Ini namanya di awal orang bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya di awal. Lek wis ngeten, ini bukan di awal namanya. Berarti kalau kita sudah mau makan atau mau minum, namanya fi awali itu di awal, itu jenengan sudah disunahkan untuk membaca bismillah. Lek jenengan wonten maem kali minum di dalam satu majelis, ya bismillahnya satu saja. Baca bismillah di awal makan, makin ngunjuke ndak usahkan itu satu paket. Karena satu paket. Lek tiang niku maemi isu, kemudian camilane jam itu, ya bismillah dewi-dewi. Bismillah gue sing mang. Ya janganlah. Kalau bisa ya pakai bismillah sendiri. Fa'in nasiyah. Kalau dia lupa an yadhkura smallahi ta'ala fi awwali. Kalau dia itu lupa ngomong bismillah di awal tadi, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu. Kalau para rawuh maringi pirsa, kitab ini mengatakan awalahu wa akhirahu. Misalnya jenengan nanti mireng bismillahi awaluhu wa akhiruhu, silakan dipakai. Tapi sementara ini kalau dalam kitab ini di sini redaksinya pakai fathah. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Coba bersama. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Lek jenengan kali kulo supe, kalau kita lupa di awal mau maem niku nggak baca, kemudian kita sudah dapat beberapa puluh moro-moro iling, maka lek saged jenengan kali kulo ngomong bismillahi awalahu wa akhirahu. Apakah berpengaruh? Berpengaruh para rawuh. Kalau begini kulo sempat ngaos dengan Dokter Tandia. Itu sempat diantara yang ditanyakan oleh keluarga beliau itu bagaimana kalau kita itu wis kadung cuci tangan ya wis mari maem kait iling. Ini kan di tengah-tengah. Lah bagaimana kalau pertanyaannya itu niki wis cuci tangan dikorek. Loh, aku belum baca bismillah. Nah, sekarang nanti ada jawabannya para rawuh. Ada hadis mengenai tiang niku berpengaruh kalau tidak membaca bismillahi awwalahu wa akhirah manakala dia lupa. Hadisnya begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yaqul. Nabi suatu saat lenggah di satu tempat, kebetulan tidak jauh dari beliau, itu ada seorang laki-laki yang makan. Kadosi tiang niki wau dereng maca bismillah. Fal niku dereng maca bismillah. Kantun sak puluh. Cara tiang mak ngoten kantun sak puluh. Ketika dia akan ngeten kali sak puluh ini mau diangkat, maka ketika falamma rafa'a ila faihi, ketika yang satu puluh niki badhe dingetenaken, berarti ngeten. Ini namanya dhahika. Lek tabasam ngeten. Mesem. Di sini memakai dhahika kayaknya ada sesuatu yang lucu yang dilihat oleh Rasulullah. Apa itu? Summa qala. Setelah Nabi niku radiono guyuni, kemudian Nabi mengatakan, "Mazala syaiton yakulu ma'ah." Saya mulai tadi itu melihat setan itu makan bareng sampean. Falamma zakara ismallah, maka ketika jenengan tadi akhir ditinggal satu suap itu baca bismillah, istasqa ama fi batni, si setan itu langsung bahasa ngelogok.
untuk memuntahkan makanannya. Kalau ditanya sama orang, berarti kita makan muntahnya. Yang dimaksud bukan begitu. Jadi Nabi Niku sempat tertawa ketika ada orang di akhir makannya itu, akhirnya dia bisa membaca bismillah, membuat setan itu tidak ikut makan bersama makanannya orang itu. Niki wonten hadis bagus para rawuh. Jenengan kali kula lek masuk rumah nggih kita biasakan. Setidaknya itu nopo assalamualaikum, nggih, assalamualaikum. Pokoknya jangan sampai kosong, tidak. Jangan sampai masuk rumah itu tidak berzikir. Kita biasakan. Karena ternyata gini, ketika seseorang itu idza dakhala ar-rajulu baitah, ketika seseorang itu masuk rumah, fadzakarallah ta'ala idza dukhuli, kalau dia masuk rumah itu sambil ngomong assalamualaikum atau bismillahirrahmanirrahim, pokoknya ada zikir yang masuk, maka qala syaitan itu langsung akan ngomong la mabita lakum. Wahai teman-teman, kita enggak punya tempat yang bisa kita inapi di rumah ini. Niku lek jenengan kali kula masuk rumah sambil mengatakan assalamualaikum. Lajeng kalau rumah kita itu sedang tidak ada orang, jenengan kali nyonya anak-anak juga keluar, ketika kita masuk kita buka kan nggak ada orang, kan kosong, maka kita boleh mengatakan assalamualaikum ya ibadallahi sholihin. Assalamualaikum ya ibadallahi sholihin. Assalamualaikum, keselamatan untuk sampean wahai hamba-hamba Allah yang soleh. Itu ketika kita masuk rumah dan tidak ada orang, dan kita adalah orang yang pertama kali masuk rumah kita, dan di rumah nggak ada orang, kita boleh mengatakan assalamualaikum ya ibadallahi sholihin. Keselamatan untuk kalian wahai hamba-hamba Allah yang soleh. Ini ketika kita mengucapkan itu, maka yang terjadi adalah setan berkata kita nggak punya tempat menginap di rumah ini. Kali ngeten para rawuh, salam itu kalau bisa rada banter. Termasuk bismillah nih wow. Ketika kita makan bersama teman-teman itu, kita boleh jangan ngeten. Bismillah ya aja digawe dewi. Karena ternyata ngomong bismillah agak keras, itu bisa mengingatkan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Seperti kita mengajari anak-anak itu ya. Biasanya kan orang tua itu perlu suara agak keras. Keras dalam arti supaya anak itu mau menirukan. Demikian juga disebutkan. Kalau bisa, ketika kita mau membaca bismillah di forum yang saat itu bareng-bareng mau maam, itu boleh orang itu mengeraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu boleh mengeraskan supados yang lain itu yang mungkin lupa itu menjadi ingat. Sekarang kalau lupa awal nggak baca, tengah nggak baca, niki wis kadung selesai, kita baca apa? Di kitab ini disebutkan, dawuhnya itu diriwayatkan dari sahabat Jabir, man nasya an yusammiya ala ta'amihi falyaqra qul huwallahu ahad idza faragha. Kalau begini kalau ditanya sama keluarga itu, kalau kita lupa kita baca apa? Ternyata di sini disebutkan, kalau jenengan maem lali di awal, tengah juga lupa, baru ingat ketika sudah selesai wis oleh gelegean nih, woi, baru ingat. Teng kitab ini dipun suwun membaca qul huwallahu ahad. Ternyata masih ada solusi untuk apa? Untuk tidak memberikan kesempatan setan itu ikut nimbrung di antara makanan-makanan kita. Dalam sampai selesai kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini kul huwaile. Paling pendek ini. Paling pendek kan kul huwallahu ahad. Untung Nabi mboten ngomong Yasin. Dan dia ngomong Yasin, tambah itu. Jadi ternyata baca suratul Ikhlas kalau kita tidak baca di awal dan di tengah. Terus bismillah itu para rawuh, sebelum saya masuk materi lanjutannya, bismillah itu dibaca di awal kalau memang kita tidak lupa. Kalau lupa di tengah-tengah, kalau paling kita ingat lagi jangan sampai kosong dari zikir. Kalau memang orang itu sudah tuntas ma'amnya, maka bacalah
qul huwallahu ahad sebagai penyempurna makan itu supaya menjadi makan yang barokah. Nah, ini mengenai makan. Kemudian lek mantun maam para rawuh, jenengan punya doa. Biasanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana teng kitab niki para rawuh muslimin. Ya pakai minal. Misalnya jenengan nanti mirang minal muslimin, silahkan. Untuk sementara kalau kita sendiri kitab niki. Karena kitab ini ngomongnya itu wa ja'alana muslimin. Kalau jenengan singen pun nanti minal muslimin, kayaknya ya nggak jauh-jauh amat. Tapi kitab ini mengatakan bahwasanya ketika seseorang niku sudah selesai dari makan, maka dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Setidaknya niku para rawuh jenengan kali kula niku paling enggak niku ngomong alhamdulillah. Lek mari maam niku ngomong rata-rata para rawuh, setiap kali kita habis melakukan sesuatu yang kita tidak nyaman, itu rata-rata pasti alhamdulillah. Coba jenengan masuk kamar mandi, mari pipis. Niku kan dungane napa? Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Coba jenengan raos sing ngempet pipis bagaimana? Oh, aduh, pipis niku nggih lek kadung diempet nama mali jam-jaman. Karena penyakit. Ada orang itu kadang-kadang kena penyakit prostat, ya ada kalanya ada gangguan di ginjal, itu karena ngempet pipis. Maka doanya adalah alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari saya sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan, wa afani, dan sekarang telah memberikan aku kesehatan. Maka para rawuh jenengan kali kula menawi maem itu tadi tugas kita. Satu, membaca basmalah di awal. Kemudian yang kedua, kalau lupa membaca bismillah ya awwalahu akhirah. Kemudian ketika kita memang lupa, maka jenengan baca qul huwallahu ahad. Kemudian setelah maam niku tuntas dan kita lupa dan kita ingat, maka kita mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Itu mengenai hal-hal yang terkait dengan ketika kita makan. Ada keterangan berikutnya para rawuh mengenai membaca basmalah. Basmalah itu para rawuh, satu di antaranya itu bisa kita kaitkan dengan salam. Nah, terus jenengan badhe salam, badhe salam atau jenengan badhe sambutan, niku lek saged kita salam dulu aja, jangan ngomong. Misalnya ngeten nggih. Bapak Ibu yang terhormat, kepada ini assalamualaikum. Nah, sakjange salam niku kalau bisa itu jangan diawali ngomong. Mana keterangannya di sini? As-sunnah annal muslima yubda bis salam qabla kulli kalam. Yang sunnah bahwasanya jenengan itu dipun aturi salam dulu sebelum kita kalam. Kalam itu adalah ngomong. Jadi kan diaturi sambutan. Lek sakit ngimatun kita sudah berada di tempat ngeten iki kita mengucap salam, baru setelah itu kita ngomong. Wal ahaditsus sahihah, dan hadis-hadis yang sahih wa amalu salafil ummah wa khalafiha, dan perbuatan para ulama salaf dan khalaf ala wafqi dzalik masyhurah. Bahwasanya orang-orang dulu dan orang-orang ulama yang sekarang itu mengawali sambutan itu lebih bagus salam dulu daripada ngomong. Fahadha huwal mu'tamad fi dalilil fasli. Ini adalah merupakan pendapat yang sangat dipegang di dalam dalil memisah. Oleh karena itu para rawuh tidak semua perbuatan itu memang diawali dengan
bismillah. Nggih, coba kita lihat. Lan jenengan kali kula badhe salat. Salat kita ya nanti. Biasanya kan kita jarang baca bismillah. Maksudnya itu biasanya orang sholat itu langsung usolli. Kecuali nanti ada amalan-amalan membaca anas, membaca ini. Tapi sholat itu kan merupakan perbuatan baik. Tapi jarang orang itu mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, usolli. Jarang. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang lain seperti tadi ya, seperti orang itu mau tindakan, itu masih mau makan, itu masih dianjurkan untuk membaca basmalah. Termasuk lek tiang niku badhe salam. Untuk sementara ini saya niku lek salam niku mboten kate ngeten bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil pendapat yang tidak saya awali dengan bismillah. Saya mengambil pendapat. Saya tidak akan ngomongnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya tidak mengambil pendapat ini, tapi saya mengambil pendapat saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Itu tadi ada anjuran bahwasanya salam itu jangan diawali oleh sesuatu. Kula senengane nggih ngambil guyonan para rawuh. Kalau setiap salam pakai bismillah. Coba jenengan kula jenengan jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jenengan napa kok mboten bismillahirrahmanirrahim? Waalaikumsalam. Padahal ya baik. Nah, ternyata di antara hal yang boleh tidak pakai basmalah itu adalah salam. Maka kan jenengan kali kalau repot lek jawab salam niku kali bismillah. Omane petukan dalan ngeten. Assalamualaikum. Maksudnya itu bismillah ada letaknya. Maka nyapu rumah, nyapu halaman rumah, walaupun itu baik nggak perlu pakai bismillah. Wonten kitab mengenai pembahasan mengenai bismillah. Jadi nyapu rumah pun itu juga tidak ada anjuran untuk mengawali dengan membaca bismillah. Di mana ini tadi ya. As-sunnah annal muslimah yabda'u bisalam qabla kulli kalam. Bahwasanya seorang muslim itu mengawali semua pembicaraannya itu tidak harus diawali dengan yang lain ketika dia akan mengucapkan salam walaupun itu adalah basmalah. Oleh karena itu para rawuh sebagai akhir dari kajian kita pada petang hari ini, tadi saya menutupnya dengan kita membaca doa ketika kita sudah rampung dari ma'am, yaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Satu para rawuh, niki jenengan sudah terbiasa apa tidak? Ada doa mantun ma'am itu punya pengaruh ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada doa hamdalah mantun ma'am. Ma'amnya orang ini ketika pakai hamdalah ini itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ngeten. Napa jenengan nanti piring iki? Alhamdulillahilladzi at'amani wasakoni warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Saya ulang ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dengan membaca hamdalah ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni dosa yang barusan ia lakukan. Dan hadisnya adalah hadisun hasan. Status hadisnya ini adalah hasan. Kan hadis itu ada sahih, kemudian hasan. Nah, orang yang ngomong alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min warzaqani hada min ghairi haulin minni wala quwwah. Jenengan dari kula.
Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni. Mungkin kita terbiasa at-amanah ya. At-amanah itu terbiasa. Cuma yang ini juga bisa jadi pilihan. Yang at-amanah ada di atas. Maka teman ini jadi pilihan para rawuh. Matur nuwun Gusti, jenengan mantun maringi kula daharan niki dan telah memberi barang siapa yang hamdalahnya pakai ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jenengan derek kula malih. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka jenengan saged mencari di Google tentang ini untuk bisa kita hafal. Para rawuh, ini yang bisa jadi kajian kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.